Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaudia Kanza Amanda Justisia, nomor absen 4 dari kelas 9C SMP Negeri 1 Tuban. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR. Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar 1949 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar 4 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh 16 bab 37 pasal 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari satu ayat. Dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002 diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dihapusnya kata dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diresmikan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1945. Kemudian, naskah rancangan UUD 1945 dibuat pada saat sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode UUD 1945. Periode berlakunya UUD 45 yaitu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Karena MPR dan DPR belum terbentuk, pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial Semi-Parlementer yang pertama. Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 yaitu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan
Dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode UUDS 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang keempat, periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 5 Juli 1959 sampai 1966. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Yang kelima, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru yaitu 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antara melalui sejumlah peraturan, yaitu Ketetapan MPR Nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Selanjutnya, Ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor 4 MPR 1983. Yang keenam, periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI. Yang ketujuh, periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, Sidang Umum MPR 1999 14-21 Oktober 1999, yaitu perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Sidang Tahunan MPR 2000, yaitu 7-18 Agustus 2002, yaitu perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Sidang Tahunan MPR 2001, yaitu 1-9 November 2001, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Sidang Tahun MPR
2002, 1-11 Agustus 2002, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR. Pengertian ketetapan MPR. Ketetapan MPR mempunyai arti bahwa suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR serta mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar dan ke dalam MPR. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 1 MPR 2003 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tujuan pembentukan ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap ketetapan MPRS dan ketetapan MPR, menetapkan keberadaan atau eksistensi Lex Administratum Volume 1 Nomor 1 Januari sampai Maret 2013 150 dari ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang serta untuk memberi kepastian hukum. Status MPR yang lalu. Pada sidang tahunan MPR tahun 2003, MPR menetapkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Tujuan pembentukan ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap ketetapan MPRS dan ketetapan MPR, menetapkan keberadaan atau eksistensi dari ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang serta untuk memberi kepastian hukum. Dengan ditetapkannya ketetapan MPR tersebut, seluruh ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6 pasal atau kategori sesuai dengan materi dan status hukumnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan beri pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.